Ya awalnya tuh kayak masa iya sih, maksudnya kita diobatin tapi kita malah tambah sakit kayak gitu kan. Sebelumnya kan gejalanya kan ringan ya, demam nggak terlalu tinggi, terus Mm-mm. Tapi yang membuat kakak bisa melalui tadi sampai harus dirawat, sampai harus diinfus, itu apa kak? kalau dirawat itu kan sesuai dari hasil kondisi kita ya. Misalnya kan kayak awalnya kan cuma observasi obat untuk memastikan reaksi obatnya itu gimana, ada alergi atau tidak, seperti itu kan. Terus yang di bulan kedua itu dirawat itu kan karena HB-nya rendah. Jadi harus transfusi darah. Hmm. Iya kak, jadi ternyata tantangannya nggak ini ya kak ya, nggak sedikit ya kak ya, dan juga nggak Iya, mudah. Eh, Sebelumnya aku mau mengapresiasi dulu ya kak, karena nggak cuma nggak enak, banyak, terus juga sempat harus ditransfusi. Itu boleh iya. cerita nggak kak, kira-kira pengalaman kakak waktu itu gimana tuh dari awalnya sampai ketahuan harus ditransfusi itu di bulan kedua pengobatan? Kalau untuk kondisi saya sih sebenarnya udah lumayan membaik ya, waktu di bulan kedua itu rasa mual muntah juga sudah berkurang, lemes juga udah mulai, maksudnya udah agak fit gitulah badannya kan. Tapi ternyata kan setiap kita kontrol itu kan dicek darah. Jadi HB itu menunjukkan bahwa HB kita tuh rendah, jadi harus transfusi darah. Oh, Hmm. kata dokternya kok bisa sampai turun gitu, gimana kak? Sempat diobrolin nggak kak? Enggak sih, cuma tahu HB rendah langsung disuruh transfusi darah gitu. Nggak ada, maksudnya kurang apa kayak gitu, nggak ada. Nggak disebut ya. Lalu Iya, selama prosesnya itu gimana kak? Lancar nggak? Perasaan kakak gimana selama melalui proses itu? prosesnya sih lancar aja sih. Alhamdulillah. Mm-mm. Baik. Oke. Kalau misalnya nih kak, kalau kita disuruh membayangkan, ada nggak kak satu hal yang pengen kakak ubah dari pengobatan kakak kemarin? Iya, awalnya tuh saya pengen pulang ke Jawa ya, maksudnya siapa tahu di Jawa itu pengobatannya tuh lebih lebih sedikit seperti itu kan, terus efek sampingnya pun lebih ringan gitu. Tapi ternyata di Jawa pun juga obatnya katanya banyak kayak gitu kan. Jadi ya mencoba di sini dulu lah, optimis kalau di sini tuh pasti bisa sembuh kayak gitu. Kakak kakak kan bilang tadi sempat sebut kalau di Jawa obatnya banyak. Kakak tinggal di mana sih kak? Ini kak sekarang? Kalau kalau di Jawa tuh di Boyolali ya. Jawanya Oh, kalau Boyolali. kakak sekarang di mana Di tinggalnya? Sampit. Di Tinggal di Sampit. Sampit. Pengobatan Ya. juga waktu itu di Sampit ya kak ya? Iya. Oke. Di sana kalau kakak sendiri boleh nggak cerita proses pengobatannya kakak, dari tadi kan kakak kerja di lapangan, terus juga Iya. sempat mau pindah ke di office juga. Itu akses ke pengobatan itu gimana sih kak? Apakah ada tantangan di situ? Bagaimana pengalaman kakak? Iya, kalau di sini kan karena kita ikut perusahaan ya, jadi kita tuh harus melalui klinik perusahaan, terus harus minta rujukan seperti itu kan. Apalagi perjalanan kita ke rumah sakit itu nggak cukup dekat gitu loh. Jadi perjalanan kita ke rumah sakit itu sekitar 4 jam dari rumah sampai ke rumah sakitnya. Jadi ya kalau kita berobat pasti 2 hari, kadang sehari bisa PP kayak gitu, tergantung lah, tergantung kondisi fisik kita. Wah kak luar biasa ya kak. Walaupun tadi sehari 2 hari, tapi tetap kalau Iya, kasih kita tetap semangat ya iya, untuk berobat. Kalau Kak Siti tadi kan Kak Siti sempat singgung di kantor ya. Kalau menurut iya, Kak Siti, kantor Kak Siti dan mungkin kayak kondisi kantor-kantor tuh sebenarnya mendukung nggak sih untuk karyawannya apabila ada yang kena TB seperti itu tidak untuk sih. berobat? Pengalaman Ya, kakak gimana? kalau untuk kesehatan saya kurang tahu ya, karena saya kan baru 2 bulan di situ, jadi belum paham. Tapi kalau yang kakak rasakan sendiri gimana? Kantor membantu nggak? Atau malah
Kakak jadi deg-degan sakit, kan orang kan banyak tuh yang kalau aduh sakit takut deh berobat, nanti kalau ketahuan kantor malah di PHK atau jadi Hmm. kehilangan kerja, kayak gitu. Kakak sempat merasakan hal itu nggak? Enggak, soalnya kan di sini memang semua penyakit yang kita rasakan itu kan ditanggung ya, karena kita kan sebagai karyawan. Jadi optimis aja pasti bisa gitu. Dari perusahaan pun juga mendukung seperti itu. Dari perusahaan juga mendukung ya. Ya, Oke Kak, kalau begitu aku pengen nanya nih, eh, Kakak mohon maaf, sebelumnya pernah nggak kepikiran untuk menyerah dalam pengobatan? Itu kan katanya susah ya dan sempat down juga ya. Pernah nggak kepikiran Kakak untuk menyerah dalam berobat? Dan kalau misalnya pernah, apa yang membuat Kakak bertahan untuk berobat seperti itu? kalau berobat sih nggak pernah menyerah ya, cuma minum obatnya itu pernah kan, pernah kayak putus asa gitu ya. Maksudnya saya yakin saya itu yang menyembuhkan tuh Allah gitu kan. Jadi kayak minum obat tuh kayak cuma itulah, maksudnya kayak cuma untuk sampingan seperti itu kan awalnya. Tapi kembali lagi karena kita kan harus minum obat itu kan. Jadi ya kita harus percaya bahwa obat itu memang bikin kita sembuh gitu loh. Alhamdulillah. Berarti memang dari keyakinan dari kitanya sendiri juga ya Kak ya untuk membantu Iya. pengobatannya dan mengikuti rencana pengobatan yang udah ada ya Kak ya. Oke. Kalau begitu Kak, Kakak pernah ini nggak, merasa ada orang yang punya pemahaman yang salah atau Kakak pernah dengar mungkin teman kantor, orang sekitar, atau bahkan keluarga yang punya pandangan yang kurang tepat nih tentang TBRO dan, kira-kira apa nih pandangan yang pengen Kakak luruskan tentang TBRO yang salah? Iya kan setahu orang itu kan TB itu menular ya. Nah, menularnya kan bisa lewat piring kayak alat makan seperti itu kan. Jadi kan sebenarnya kan TB itu kan menularnya kan lewat udara ya. Jadi kalau untuk alat makan untuk itu kan nggak menular seperti itu. Dan orang-orang di sini pun TBRO tuh baru tahu Kak, karena baru saya yang mengalami kan. Jadi belum banyak yang tahu tentang TBRO. Baik, kalau gitu. Kalau misalnya nih Kak, disuruh pilih satu orang yang paling mendukung Kak Siti dalam pengobatan, siapa nih Kak? Yang pasti suami. Iya, sampai selesai. Kalau di keluarga kan kalau Kak Siti tadi bilang demam-demam, terus juga Mm-mm. batuk-batuk ringan ya. Kalau di keluarga, di suami, anak-anak, ada yang punya gejala-gejala begitu nggak Kak? Tidak, tidak ada. Tidak. Nggak ada ya, berarti yang kemarin bergejala Kak Siti aja ya? Iya. Oke. Nih, Kak Siti, kalau misalnya Kak Siti bisa memberikan pesan untuk pejuang-pejuang TB yang ada di luar sana nih Kak, Kak Siti pengen bilang apa nih Kak? Semangat, tetap minum obatnya, karena TB itu kan pasti sembuh gitu. Oke, Kak Siti, pertanyaan selanjutnya nih. Kak Siti itu sebelum memberikan email ke kami, tahu TB TV dari mana Kak? Awalnya dari TikTok, terus buka-buka di YouTube, Instagram gitu. Tapi taunya apa, suruh kirim lewat email itu di IG. Kak Siti sendiri ada yang mau disampaikan nggak untuk suami dan anak-anak yang sudah membantu merawat Kakak selama ini nih, selama pengobatan? Ya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada suami saya, keluarga saya, dan teman-teman saya karena sudah support saya selama pengobatan. Dan juga di sini kan ada apa itu, konsultan ya, konsultan TBRO, ada komunitasnya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih karena sudah sangat membantu kami dalam pengobatan. Semoga semakin sukses dan tentunya membantu kami lah para pejuang TB untuk sembuh. Kalau misalnya Kak Siti nih melihat ke belakang, apakah Kak Siti merasa TB ini mengubah Kakak sebagai seorang, sebagai personal itu diubah, ada perubahan di diri Kakak nih dengan pengalaman Kakak dengan TB? Apakah ada pengalaman seperti itu nggak Kak
Dan bagaimana perubahan kakak selama kakak berobat ini? Kalau untuk perubahan, saya memang kan tipenya kan pendiam ya, jadi kayak tambah kayak jadi ke orang-orang tuh kayak jadi minder seperti itu kan. Apalagi TB itu kan menular seperti itu loh. Walaupun sudah sembuh, kadang tuh masih ada perasaan minder seperti itu. Ada nggak kak momen spesifik selama pengobatan kakak yang membuat kakak itu merasa minder tadi, atau bahkan malah yang mematahkan perasaan minder kakak tadi? Iya, awalnya kan saya kan bilang sama, di sini kan juga ada perawat ya. Saya bilang maksudnya minder, mau keluar-keluar minder gitu kan. Terus dia bilang nggak usah minder, yang penting lakukan protokol kesehatan seperti pakai masker, seperti itu jika keluar rumah. Terus juga hindari asap rokok, seperti itu kan. Justru mereka malah mendukung agar kita tuh mau keluar rumah, seperti itu kan. Awalnya kan saya cuma diem di rumah, di kamar, seperti itu kan. Kayak mengurung diri gitu loh. Iya. Kak Siti juga sempat bilang ini kan ya, sempat bilang, aduh bisa sembuh nggak ya kalau TBRO. Nah tapi kakak pernah percaya nggak, sempat nggak kehilangan kepercayaan diri itu nggak untuk sembuh? Dan sempat nggak kakak merasa nggak percaya bisa sampai ke titik ini, titik sembuh pada saat ini? Ya awalnya tuh kayak susah sembuh sepertinya gitu kan. Karena kan setelah diobatin itu kan gejala-gejala seperti demam, mual, muntah itu kan datang gitulah. Karena sebelumnya kan nggak ada gejala seperti itu kan. Jadi seperti kayak malah tambah penyakitnya tambah parah seperti itu kan. Apalagi nyari sendi sampai nggak bisa jalan, nggak bisa bangun seperti itu kan. Jadi merasa kayak memang benar apa enggak ini pengobatannya seperti itu kan. Nah kalau kayak begitu kak, kakak kalau misalnya tadi kan sempat kita bilang buat pejuang TB yang lain ya, aku mau coba lebih spesifik. Kalau kakak bisa bicara ke pejuang TBRO yang lain, apa nih yang kakak pengen sampaikan supaya teman-teman tuh bisa sama-sama sembuh seperti Kak Siti sekarang? Ya tetap semangat, intinya itu kan sembuh itu kan dari diri kita sendiri. Jadi kita tetap semangat, tetap minum obat, terus jangan apa ya, jangan karena efek sampingnya berat kita jadi nggak mau minum obat gitu. Jadi tetap minum obatnya. Tetap minum obat. Betul ya kayak berarti pengobatannya seperti yang kita tadi sudah ulang-ulang terus ya kayak pengobatan harus selalu dilakukan dengan rutin ya kayak sesuai dengan rencana yang dokter. Soalnya di sini rata-rata itu pengobatannya 2 tahun kak. Oh 2 tahun. Iya. Kenapa bisa 2 tahun tuh kak? Iya karena TBRO itu kan pengobatannya kan jangka panjang, sedangkan di sini tuh belum masuk yang program BEPAL yang 6 bulan kan. Jadi yang pertama kali sembuh 9 bulan itu baru saya. Oh, gimana kak perasaannya kak? Ini harusnya Kak Siti menjadi yang pertama yang memulai ya kayak untuk bisa pengobatan TBRO yang lebih cepat. Ya alhamdulillah senang karena kayak kuat gitu loh, maksudnya kayak efek sampingnya kuat, terus katanya kan ada yang livernya sampai kena seperti itu kan, fungsi hatinya kena gitu. Jadi kayak pengobatannya di cancel dulu, jadi mengobatin livernya dulu seperti itu kan. Jadi ya seneng lah ibaratnya kayak tubuh saya bisa menerima seperti itu. Memang ya kayak memang semoga ya kak dengan pengalaman sukses, kisah sukses Kak Siti ini bisa jadi awal buat pengobatan TBRO di Sampit ya kayak untuk bisa lebih mudah lagi, lebih cepat 9 bulan. Alhamdulillah sukses dan semoga menjadi pelopor ya kayak khususnya di Sampit untuk pengobatan TBRO yang lebih cepat dan juga lebih efektif ke depannya untuk sama-sama kita memerangi TB ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat TB lainnya. Untuk sahabat TB lainnya, apabila kamu mau kirim cerita atau perjuangan teman-teman selama pengobatan TB ini, boleh banget langsung kirim ceritanya ke email TB TV, ada di sebelah sini. Nanti akan dimasukkan ya. Jangan lupa like, komen, dan juga share. TB TV, Take action, no discrimination.